Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Berkat Allah boleh tercurah atas setiap kita sore hari ini. Sebab karena Dialah yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bersyukur adalah persembahan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dan sore hari ini kami mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang dalam hadirat-Nya lebih lagi. Dan boleh menerima sukacita yang terbaik dari Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kasih karunia, kesetiaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Biarlah nama-Mu semakin kami muliakan dalam hidup kami. Dan sore hari ini kami siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang benar untuk memuliakan, memuji, bahkan meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami dan kuasa-Mu boleh melawat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan ucapan syukur kami dan kami bersukacita akan Engkau. Terima kasih Tuhan dan kami siap untuk beribadah sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, dan setiap kita yang percaya katakan bersama, amin, haleluya. Kita mau tinggikan, kita mau puji nama Dia, haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar. Yeay. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tetap terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Dan gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, haleluya. Masuki hati kami bersuka, dan tangan kami terangkat. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja yang bersukacita, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, bersama kita katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan.
Raja. Haleluya, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur akan Engkau. Sukacita kami penuh sebab Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Kami bawa hati kami Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Allah ya syakarallah ya se, haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Nyatakan Tuhan. Ya Ralaba ya syakaralaba ralaba hirata karanama ya se, haleluya. Bawa hatimu dan bawa jiwamu datang menghadap Dia. Kau bawa hatimu, bawa jiwamu, haleluya. Biar nama-Mu semakin dipuji, ditinggikan atas kami ya Tuhan. Ya Ralaba ya syakaralaba ya se, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, nama-Mu selalu, haleluya, mempesonaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sebab nama-Mu yang layak untuk dipuji, ditinggikan setiap hidup kami Tuhan. Bertahtalah atas kami setiap pujian hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami bernyanyi lebih lagi. Kami mau bernyanyi lebih lagi akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita bangkit berdiri bersama dan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana. Yes, Engkau
Sungguh Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah. Biar kami mau menundukkan hati kami Tuhan. Kami mau mengikuti kemana Engkau mau pimpin kami. Ini kami Tuhan, pakai kami, pakai gereja-Mu di waktu-waktu akhir ini. Untuk berjalan selaras dengan Engkau, menggenapi apa yang Engkau mau Tuhan. Biar kemuliaan-Mu menguduskan gereja-Mu, kemuliaan-Mu menguduskan kami. Kami mau menyediakan hati yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan kita itu Allah yang baik, luar biasa. Dia sudah memberikan contoh, Dia memberikan pola di dalam firman yang kita ikuti. Dan Tuhan berkata Dia tidak pernah melakukan apapun tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya. Jadi Tuhan itu selalu memberitahu sebelum apa yang akan Dia lakukan. Dan itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan tidak ingin satupun dari antara kita binasa. Dan Dia juga ingin gereja Tuhan di waktu-waktu akhir ini berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang mempunyai gawe. Tuhan sedang mempunyai sesuatu yang besar. Sedangkan gereja umat Tuhan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Bukankah itu yang Tuhan katakan ketika Dia memanggil orang-orang, ayo datang, aku punya acara yang besar. Tapi orang-orang yang diundang berkata, gak bisa, aku sibuk, gak bisa sibuk. Nah biarlah kita ditemukan oleh Tuhan orang-orang yang membuka hati, membuka hidup, memberikan waktu untuk Tuhan. Saat ini kita akan melihat bagaimana kita terhubung dengan surga. Tuhan mau satu hal yang terjadi ketika kita terhubung dengan surga. Kita bergerak bersama surga di dalam kesatuan. Tetap Tuhan punya orang-orang yang menjadi gereja yang sejati, yang akan bergerak bersama-sama di dalam persatuan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa persatuan itu sangat mudah, gampang ketika anak-anak. Anak-anak itu bisa main bersama tanpa memandang kamu ini pekerjaannya apa, orang tuamu tinggal di mana, kamu makan apa. Enggak, begitu anak ketemu dengan anak mereka langsung berbaur main. Tapi semakin kita beranjak dewasa, semakin kita inteleknya lebih pinter, ya, pengalaman banyak, semakin malah susah disuruh bersatu. Menyatukan pemimpin-pemimpin jauh lebih susah. Karena itu mari kita mau menjaga bahwa hati kita semua itu kita adalah anak-anak. Ya. Pemimpin kita hanya satu, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Mari kita terus mau punya hati sebagai anak yang dipimpin. Nah, tujuan firman pada saat ini adalah Tuhan ingin saudara dan saya bergerak bersama mengikuti terobosannya Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, orang yang mau naik gunung. Naik gunung sendirian enak, lebih cepat. Apalagi kalau dia sudah ahli, ya, terlatih. Wah, dia lebih cepat, enak naik sendiri cepat. Tapi untuk naik bersama-sama berarti dia harus sabar, menunggu yang lain. Ayo, bahkan mungkin menolong yang tidak bisa. Tapi di dalam kebersamaan itulah ada keselamatan.
Ada satu kisah di mana seseorang yang di musim dingin sedang mendaki, berjalan. Dia meninggalkan temannya karena dia berjalan sendirian. Ketika dia kena badai salju, dia tidak bisa survive. Karena dia berjalan sendiri. Dan Tuhan rindu kita sebagai domba-domba, kita mau berjalan bergerak bersama. Mari kita mau baca dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Ya, jadi persatuan itu kenapa kok begitu sukar? Karena iblis itu juga suka menabur benih-benih perpecahan. Ketika ada perpecahan, maka gampang sekali diruntuhkan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 10 kita melihat bagaimana Tuhan bergerak. Bukan hanya orang percaya di Yerusalem, tapi mulai bergerak Samaria dan bahkan Kisah Rasul 10, Tuhan bergerak menjangkau bangsa-bangsa lain. Ini satu momentum di dalam firman Tuhan, Alkitab kita. Momentum pergerakan yang signifikan. Dan disitulah sesuatu yang baru terjadi. Maka ketika sesuatu yang baru ini terjadi, ada orang-orang dari golongan bersunat yang kemudian mikir, loh kok begitu? Kenapa kok Petrus pemimpin ini kok pergi bergaul bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, orang dari bangsa lain maksudnya. Jadi ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi. Di dalam kitab Ulangan, Tuhan itu memerintahkan kepada Musa ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak boleh kawin campur dengan bangsa Kanaan. Supaya mereka tidak terseret di dalam penyembahan berhala. Tapi kemudian perintah ini dilanjutkan oleh tradisi-tradisi. Sehingga di dalam tradisi itu sampai dituliskan tidak boleh masuk ke rumah orang bangsa-bangsa lain. Makan bareng enggak boleh. Ngobrol-ngobrol juga enggak boleh. Jadi ini tradisi-tradisi yang diturunkan. Dan waktu itu Bapak Ibu dengan gereja mula-mula yang berkembang, maka ada orang-orang yang enggak setuju. Mereka mengkritik pemimpinnya yaitu Petrus pada waktu itu. Loh kok pemimpinku melakukan ini? Nah di sini kita belajar bagaimana pasal 11 ini ditulis. Kita mau belajar bagaimana kita bergerak bersama itu dari sikap pemimpin bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana semuanya ini bisa disatukan. Karena oposisi pasti akan ada. Pasti akan bangkit oposisi. Bagaimana kita menyikapi. Dimanapun, mungkin saudara di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kita tidak pernah bisa punya orang 100% pendapatnya sama. Nah, mari kita melihat apa yang terjadi ketika ada oposisi. Maka Petrus bangkit sebagai pemimpin dan dibacakan di ayat yang keempat.
Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu sikap seorang pemimpin. Kenapa Tuhan memakai Petrus yang dikirim kepada Kornelius? Karena Petrus punya jabatan, punya titik penting di dalam gereja mula-mula. Coba kalau yang waktu itu dikirim bukan Petrus, wah bisa geger. Tapi Tuhan ngerti, dia pakai orang-orang yang sudah ditentukan dan Tuhan atur semuanya. Dan Petrus saat itu adalah pemimpin. Seperti yang sudah dikatakan Tuhan, engkaulah Petrus. Kata Petrus berarti batu karang. Dan kata Tuhan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi naiknya Petrus sebagai pemimpin itu sesuai dengan nubuatan Tuhan. Dan waktu terjadi oposisi, maka Petrus berdiri. Dia sebagai pemimpin ya, yang sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Dan Petrus dikatakan dia menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Terjemahan yang lebih jelas mengatakan dia menjelaskan dari awal mula. Dan menjelaskan secara urut. Jadi Bapak Ibu, Petrus bukan hanya menggunakan otoritas, sudah toh kamu ini nurut aku, titik. Tapi dia sebagai seorang pemimpin, dia dengan sabar. Seorang Petrus ya yang biasanya langsung cepat bergerak, sekarang dia mulai menjadi pemimpin yang dewasa. Dia belajar dan di sini dia sabar. Dia nerangkan dari awal mula bagaimana ceritanya dari awal mula. Ketika dia sedang berdoa, maka Tuhan memberikan penglihatan. Turun dari surga, diturunkan dengan kain dan di dalam kain terdapat segala macam binatang berkaki 4. Binatang melata, burung-burung segala macam. Dan keluarlah suara yang mengatakan, Petrus, ayo bangun dan bunuh, makan ini. Petrus jawab, Tuhan, aku tidak pernah makan sesuatu yang haram. Dan suara dari surga kembali menjawab, jangan engkau katakan haram apa yang Tuhan sudah kuduskan. Dan penglihatan itu terjadi 3 kali. Kalau Tuhan berbicara 3 kali berarti itu sesuatu yang confirm, pasti. Setelah penglihatan itu diangkat 3 kali, maka datanglah 3 orang ke rumah di mana Petrus sedang berdoa. 3 orang datang, Roh Kudus mulai berkata lagi, mereka mencari kamu. Sekarang kamu turun, pergi dengan mereka tanpa ragu-ragu. Pasti ragu-ragu, kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Yang mana mereka pada waktu itu tidak kumpul. Jadi karena tuntunan Roh Kudus, jangan ragu-ragu. Sudah kamu pergi aja. Karena tuntunan itulah, maka Petrus pergi. Dan dia berkata, aku enggak sendirian, tapi aku bawa 6 orang Yahudi bersama dengan aku ikut. Dan ketika mereka datang, mereka mendengar bahwa Kornelius disuruh memanggil Petrus untuk mendengar apa pesan Tuhan yang dengan itu Kornelius dan seluruh keluarganya akan diselamatkan. Dan Petrus mengatakan, ketika kami menyampaikan pesan Tuhan, maka ketika kami sedang menyampaikan, Roh Kudus turun atas mereka.
Jadi di sini kita melihat seorang pemimpin itu diperlukan kesabaran. Domba-domba ada yang nakal, ada yang suka lari-lari sendiri, mungkin suka gangguin temennya. Seorang pemimpin sesuai hati Tuhan itu perlu kesabaran. Dan kita mau baca 1 Timotius 2, 23-26. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi di sini dituliskan ya bagaimana seorang pemimpin Kristen tidak usah masuk di dalam pertentangan yang bodoh, tidak layak, yang dicari-cari. Hal-hal yang tidak perlu, itu tidak usah dipersoalkan, tidak usah dibuat bertengkar. Jadi seorang pemimpin harus bisa memilah-milah. Mana hal-hal yang prinsip, kebenaran yang tidak boleh dikompromikan. Mana hal-hal yang nggak perlu. Nah, dikatakan seorang hamba Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan memanggil gereja Tuhan, ya kita semua gereja perjanjian barunya. Tuhan mengatakan kamu adalah umat yang dipilih Tuhan. Imamat yang rajani, artinya apa? Kita dipanggil masuk untuk menjadi pelayan-pelayan kerajaan. Rajani itu melayani di dalam kerajaan. Imamat, kita melayani di dalam kerajaan Tuhan. Kita ini sebagai pelayan-pelayan imam. Jadi kita semua ketika dipanggil umat yang terpilih, imamat yang rajani, kita semua dipanggil menjadi hambanya Tuhan. Dan saya percaya juga dimanapun Anda berada, Anda punya level of influence. Ketika Anda mempengaruhi orang, maka Anda adalah seorang pemimpin yang diikuti karena memberikan pengaruh. Entahkah itu di tempat kerja, entahkah di rumah tangga, atau di lingkungan masyarakat, atau ibu-ibu di arisan. Saudara punya level of influence, mempengaruhi. Dan mari kita dengar firman Tuhan. Hamba Tuhan yang membawa nama Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita membawa nama Tuhan. Dikatakan tidak boleh bertengkar. Jadi yang dimaksudkan adalah kita nggak boleh punya roh yang suka debat, suka argumen. Sehingga tidak bisa menerima hal-hal dengan damai. Maunya, wah dicari dulu begini, begitu. Pastinya Tuhan bukan berkata, sudah kamu bodoh-bodoh aja. Enggak. Kita dikasih pikiran untuk berpikir, menguji, menimbang. Tapi rohnya bukan dengan cara suka bertengkar. Kita bisa membicarakan segala sesuatu dengan baik, dengan damai, dengan spirit kebersamaan. Nggak usah pakai bertengkar. Jadi ini berbicara tentang roh yang nggak suka nyari-nyari untuk bertengkar. Tetapi dikatakan ramah terhadap semua orang.
Karena keterbukaan kita dengan semua orang, ini yang membuat hamba Tuhan ini suaranya bisa didengar. Pesan yang dari Tuhan bisa masuk. Harus cakap mengajar, sabar, lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Bagi kita semua tidak mudah menghadapi orang yang suka melawan. Tidak enak pasti. Tapi disinilah kita belajar ternyata hatinya Tuhan itu luar biasa. Hati Tuhan itu begitu sabar. Dia menuntun kita domba-domba yang banyak kali nakal. Tapi lihat Tuhan sabar, menunggu, menuntun, memanggil, ayo. Dan bagi kita hamba Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan ini tanpa bantuan Roh Kudus. Kalau rohnya Yesus ada di dalam kita, baru kita bisa melakukan seperti Yesus. Jadi seorang pemimpin rohani dimanapun kita berada, Tuhan ingin saudara dan saya bergerak dengan hati Yesus. Lemah lembut, menuntun. Karena Tuhan ngerti banyak orang ini perbuatannya begini begitu, tapi kita harus pegang, tahu hati Tuhan itu apa, supaya mereka bertobat. Siapa tahu mereka di dalam kesempatan satu kali mereka berubah. Orang dunia mungkin memberi kesempatan kedua aja itu sudah hebat. Tapi Tuhan seringkali dengan kita kasih kesempatan ketiga, keempat. Ayo toh, setiap hari Tuhan mengetok pintu hati kita. Nah Tuhan kepengin kita punya hati Tuhan seperti ini. Siapa tahu nanti satu kali dalam hidupnya dia boleh berubah. Walaupun sekarang suka melawan, wow. Ini saudara kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Aduh, hati Tuhan tuh panjang, sabar. Dan yang berikutnya dalam 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, surat Petrus ini dituliskan dalam keadaan di konteks ini dikatakan ada orang-orang yang memfitnah, ada orang-orang yang membuat mereka menderita. Sehingga Petrus berkata kalau kamu menderita karena kebenaran, kamu bahagia. Jadi ada oposisi. Ada fitnahan, ada penderitaan yang harus ditanggung. Nah, sikapnya bagaimana? Sikapnya dikatakan kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Walaupun ketika kita sedang mengalami keadaan tidak enak, kita mungkin diinjak-injak. Kita ditekan. Tapi kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Harus tetap nurut sama Tuhan. Tuhan itu punya hak atas hidup kita. Kuduskan Kristus, Mesias. Kristus artinya yang menyelamatkan, Mesias. Yang diurapi.
Ketika kita memegang, walaupun dalam keadaan susah, berat, kita tetap mau nurut. Tetap tidak mau bales. Seperti Tuhan Yesus, tutup mulut. Tidak sekecap pun membalas. Kita menguduskan Kristus. Kristus, Yesus Tuhan, bertata dalam hati kita. Kita tidak kompromi dengan dosa. Tetap nurut pada Tuhan. Ini yang luar biasa. Ya, dan dikatakan juga siap sedia memberi pertanggungan jawab dari semua orang yang minta, yang tanya. Tapi ketika kita memberi jawab, kenapa kok kita ini bisa demikian menanggung dan punya harap? Kenapa kok punya harap? Kita menjawab tapi dikatakan dengan lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni. Bapak, Ibu, saudara, kita seringkali lihat ya, ketika bahkan anggota-anggota parlemen, mereka kalau sedang ada masalah oposisi, wah di dalam ruang sidang bisa pukul-pukulan, bisa keroyok-keroyokan. Ini di dalam ruang persidangan perwakilan rakyat. Di dunia ini orang bisa marah dimanapun. Di jalanan juga marah-marah. Bisa marah kepada pemerintahan, marah kepada sesama. Tapi spirit yang Tuhan mau, terutama ketika kita menjadi anaknya, hamba Tuhan. Terutama pemimpin-pemimpin. Tuhan minta kita berkata-kata dengan lemah lembut. Bapak-bapak, ayah-ayah, apakah engkau menegur, mendisiplin anakmu, tapi tetap mempertahankan roh lemah lembut? Lemah lembut, hormat, hati nurani, murni. Tidak ada maksud untuk mau membunuh karakter, menyerang, ngomong di belakang. Itu semua tidak ada. Dalam caranya Tuhan, Dia mau seorang pemimpin itu bisa ngomong dengan baik, dengan sabar, dengan lemah lembut. Dan hati nurani yang murni. Mari kita mau minta pada Tuhan. Ini satu yang hebat, saudara. Kalau saudara dan saya mau bersandar pada Tuhan, saya percaya ini bisa terjadi. Siapa pemimpin yang terhebat yang sampai saat ini masih dihormati oleh orang Israel? Musa. Musa dikatakan, Alkitab menulis, Musa ini orang yang lembut hati lebih daripada siapapun. Sedangkan orang yang lembut hati ini disuruh Tuhan memimpin jutaan orang yang keras kepala dan tegar tengkuk, jutaan 40 tahun. Kalau orang dunia mungkin pikir, wah yo dimakanlah dia sama yang dipimpin. Orang pemimpinnya terlalu lembut hati, yang dipimpin suka memberontak, ya habislah. Itu kata orang dunia. Tapi Tuhan itu punya pikiran yang berbeda. Justru dengan seorang pemimpin yang lembut hati ini, Tuhan membawa mereka ini bukan
Bukan kepemimpinan 10 tahun loh saudara, 40 tahun. Ini kalau enggak kekuatan dari Tuhan, tidak mungkin Musa bisa 40 tahun. Mengalami padang gurun bersama dengan orang-orang yang suka memberontak yang dipimpinnya. Tapi inilah kita belajar kunci dari Tuhan. Ternyata kuncinya adalah seorang pemimpin itu justru bisa menang. Kalau kita pegang bahwa semua yang kita lakukan itu nurut sama Tuhan. Jangan pernah tindakan kita itu semau kita sendiri. Tuhan tidak akan membela. Berapa kali orang Israel berkata pada Musa, Musa, kami gak mau ikut kamu lagi, kami mau pulang balik. Di sana lebih enak, ikut kamu gak enak. Yang dulu lebih enak. Tapi karena Musa berjalannya mengikuti pimpinan Tuhan, maka terus. Mari kita mau dipakai oleh Tuhan. Siapapun Anda, ya, Anda punya kepemimpinan di tempat di mana saudara berada. Anda punya pengaruh kepada orang-orang di sekitarmu. Biar kita membawa pengaruh dari surga. Membawa roh yang lemah lembut. Hati nurani yang murni. Kekudusan, hormat. Dan inilah cara ya Tuhan membawa kemenangan di dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita kembali dalam Kisah Para Rasul 11. Bagaimana bergerak bersama gereja Tuhan waktu itu di dalam terobosan Tuhan yang baru. Mari baca ayat 17-18. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, jadi setelah Petrus menerangkan dengan sabar, ini loh awalnya, terus urutannya demikian. Dia terangkan satu demi satu. Setelah dia terangkan bahwa Roh Kudus itu yang memberi pencerahan kepada Petrus, Roh Kudus yang menyuruh Petrus pergi, Roh Kudus yang membawa dia ketemu dengan Kornelius, Roh Kudus yang membaptis bangsa-bangsa lain ini dengan baptisan roh. Jadi maka Petrus memberikan kesimpulan ketika dia lihat, lah dia belum mendoakan apa-apa, dia baru ngomong. Baru sedang memberitakan firman. Maka orang-orang ini dibaptis dengan Roh Kudus. Petrus berkata, jadi kalau Allah itu memberikan pemberian Roh Kudus kepada orang-orang bangsa lain ini yang percaya, bagaimana mungkin aku menghalangi Tuhan? Ini satu hal yang saudara dan saya kita mau belajar. Bagaimana mungkin kita bisa menghalangi apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak seharusnya menghalangi Tuhan. Jadi Petrus di sini menekankan, ini idenya Tuhan. Ini kerjaannya Tuhan. Terobosan yang mimpin semua Tuhan. Saya yakin ketika Pentakosta kisah 2-3 terjadi,
Wah, waktu itu juga geger. Apa-apaan ini? Orang-orang ini kok bicara dengan bahasa yang lain. Tapi karena itu adalah idenya Tuhan, maka itu terlaksana. Pentakosta yang terjadi di gereja mula-mula, mungkin tahun 33, 35, 33, 35. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Pergerakan gereja mula-mula dahsyat. Tapi karunia Roh Kudus ini menjadi sesuatu yang baru lagi, menjadi pertentangan lagi ketika Tuhan mencurahkan 1906 Azusa Street. Padahal Tuhan sudah membuat Pentakosta. Tapi kalau ini berasal dari Tuhan, maka Tuhan akan punya caranya. Karena itu ketika mereka mendengar, mereka jadi tenang. Lalu menerima dan memuliakan Tuhan. Kunci di sini adalah kita mengakui Tuhan. Kalau yang kita lakukan itu sumber asalnya, idenya adalah dari Tuhan, maka tidak ada satu manusia pun yang sanggup menghalangi. Karena itu kita mau doakan para pemimpin-pemimpin kita. Baik itu orang tua di rumah, baik itu pemerintahan atau di sekolah, guru-guru di gereja, hamba-hamba Tuhan, kita doakan para pemimpin-pemimpin supaya mereka itu mendengar dari Tuhan. Kenapa Petrus bisa dipakai Tuhan untuk melakukan terobosan yang waktu itu geger? Kenapa Petrus berani berjalan bersama Tuhan? Karena Petrus adalah pemimpin yang meluangkan waktu untuk berdoa. Petrus berdoa itu ditulis paling tidak 2 kali. Ketika pada jam-jam sembahyang, maka Petrus naik ke atas untuk berdoa. Diperlukan Tuhan mencari orang-orang yang mau memberi waktu, mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan. Mendengar rencana Tuhan itu apa. Dan mari Bapak Ibu saya undang. Kita pun juga sangat perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan. Doakan supaya hamba-hamba Tuhan ini betul-betul melangkah sesuai pimpinan Tuhan. Dan Anda yang berada di dalam pimpinan seseorang itu sangat menentukan hidupmu. Karena itu doakan pemimpinmu. Supaya betul-betul kita ini mengikuti arahannya Tuhan. Mengakui Tuhan. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, mengakui Tuhan itu adalah orang yang tidak merasa dirinya bijak. Kalau orang itu merasa, oh aku sudah ngerti kok, aku sudah tahu, aku sudah ikut Tuhan lama, aku sudah ngerti caranya. Pasti begini, pasti begitu. Nah kalau kita menganggap diri kita bijak, itu justru kita dalam bahaya. Jangan menganggap dirimu bijak. Kalau kita ngerti siapa kita, maka kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membawa kita menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan barulah orang yang betul-betul percaya, bersandar kepada Tuhan.
Seringkali manusia kita ini dilatih ya Bapak Ibu. Pendidikan kita SD 6 tahun, kuliah lagi sampai 10 tahun. Belum lagi plus preschool, mungkin juga S2. Jadi belasan tahun saudara itu kita dilatih pikiran kita untuk berpikir. Mencari jalan keluar. Menganalisa. Nah, ketika kita sudah ditrain sedemikian, seringkali kita ini merasa, sebentar saya mau analisa dulu. Kalau kita pakai pikiran kita menjadi Tuhan, menjadi yang hebat dalam hidup kita, itu berbahaya. Seberapapun hebat kita mau punya pengertian, pikiranku ini kan dikasih sama Tuhan. Tuhan yang bisa membukakan. Kalau kita juga mempelajari bahwa ilmuwan itu bisa menemukan hukum-hukum alam. Itu karena mereka takut pada Tuhan. Mereka percaya ada pencipta. Kalau ada pencipta maka ada aturannya. Tidak mungkin ini random, sembarangan, tidak mungkin. Karena ada pencipta maka mereka lihat, oh ini aturannya begini. Bahkan beberapa ilmuwan itu mereka juga dikenal, mereka cinta Tuhan. Mereka baca firman, mereka tulis juga tulisan-tulisan rohani yang dahsyat. Jadi kalau kita percaya pikiran kita ini dari Tuhan, maka kita harus kembali kepada pemberi. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar. Terutama Bapak Ibu ketika engkau di dalam kapasitas membawa orang-orang. Mungkin engkau sebagai pemimpin kelompok sel, pemimpin keluarga, itu kan kita bawa orang-orang. Keputusan apa yang kita buat itu punya konsekuensi, berdampak. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bersandar. Bukti kita bersandar. Kita mau berdoa. Cari Tuhan. Cari tuntunannya. Cari firman. Tuhan mau apa Tuhan? Tuhan tahun ini Tuhan mau apa dengan hidupku? Tuhan keluargaku mau dibawa kemana? Oh, ketika ada pemimpin-pemimpin yang demikian, maka perkara-perkara yang besar Tuhan bisa kerjakan melalui hidup kita, melalui dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, kita melihat bahwa setelah Petrus memimpin ya terobosan yang terjadi baru ini, sehingga gereja mula-mula menerima, maka pergerakan ini tersebar. Orang-orang mulai bukan hanya di Yerusalem, Kaisarea, tapi tersebar Antioquia. Berita Injil mulai diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, mari kita baca ayat 23 sampai 26. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan.
Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, di sini kita melihat setelah tadi yang pertama saat ada oposisi, yang kedua bagaimana Tuhan memakai pemimpin Kristen, yang ketiga mengakui Tuhan, maka yang keempat kita melihat gereja kesatuan. Sekarang lahirlah ya ketika mereka mendengar di Antiokhia bahwa banyak bangsa-bangsa lain percaya kepada Tuhan, maka dari Yerusalem dikirimlah Barnabas. Barnabas datang, dia melihat, wow, dia menyaksikan kasih karunia Allah. Bangsa-bangsa lain menjadi kelompok orang percaya. Sekarang bukan hanya orang Yahudi, tapi orang bangsa-bangsa lain mulai banyak. Dan dia bersukacita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dan Barnabas ini adalah satu contoh pemimpin Kristen yang juga dipakai Tuhan. Dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga di ayat yang ke-25 dia pergi ke Tarsus mencari Saulus. Setelah bertemu, dia membawa Saulus ke Antiokhia. Saulus yang menjadi Paulus itu menjadi orang yang dipakai Tuhan, penulis mayoritas perjanjian baru. Tapi ternyata untuk bisa Tuhan pakai, Tuhan harus pegang orang yang namanya Barnabas. Apa yang ditabur oleh Barnabas, ketaatan Barnabas mengikuti tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus suruh, ayo kamu pergi ke Tarsus cari Saulus. Ini biji-biji yang ditabur. Mungkin saudara mendengar, oh Billy Graham hebat. Tapi kehebatan Billy Graham terjadi karena ada orang yang menabur di dalam kehidupan anak muda yang bernama Billy Graham yang waktu itu belum terkenal. Mari Bapak Ibu kita semua, kita mau mengakui Tuhan, mengandalkan, bersandar kepada Tuhan. Karena setiap tuntunan Tuhan, saudara gak ngerti. Benih-benih yang saudara tabur satu kali kelak. Mungkin ada seseorang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau generasi Z, generasi Alpha. Tapi saudara tabur benih-benih itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan luar biasanya di sini Barnabas nurut, mengikuti tuntunan Tuhan. Dia sampai cari, ditulis saudara, ditulis di firman. Ini loh karena Barnabas mencari Saulus. Dialah yang membawa Saulus gabung. Yuk gabung di gereja di Antiokhia. Ini gereja yang warnanya berbeda. Ini gereja yang bukan seperti gereja yang di Yerusalem, yang hampir mayoritas semuanya orang Yahudi. Gereja Antiokhia ini warnanya lain, bangsa-bangsa lain. Dan kalau saudara berpikir, kok bisa bangsa-bangsa lain jadi satu kumpul? Satu kali saya datang ke sebuah gereja kecil. Mungkin kapasitas 100 orang. Tapi di satu gereja yang kecil itu, Bapak Ibu, orang-orang yang hadir di situ dari sekitar 17-an bangsa-bangsa. Kok bisa mukanya lain, kulitnya lain, asalnya lain, mungkin dulu bahasa ibunya lain, makanannya lain, kok bisa jadi satu?
Ini hanya karena Tuhan. Karena Yesus. Karena percaya pada Yesus, maka mereka disebut di situ orang Kristen. Jadi gereja ini di Antioquia ini yang menjangkau bangsa-bangsa lain. Inilah gereja mula-mula yang disebut Kristen. Dan Tuhan juga sudah berfirman, apa pesan yang dibawa oleh Petrus ini, bahwa Tuhan ingin juga menjangkau bangsa-bangsa lain. Kemudian dilanjutkan oleh Paulus sampai dilebarkan kemana-mana, sampai ke Roma. Dan Paulus menuliskan, Tuhan mau di dalam Tuhan dengan salib Yesus ada persatuan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dulu dalam perjanjian baru, perjanjian lama, Tuhan mengambil satu umat disebut Israel. Maka Tuhan sedang menyatukan gerejanya. Bukan hanya orang Yahudi, tapi Tuhan menyatukan dengan bangsa-bangsa lain menjadi satu. Satu tubuh, satu kesatuan. Dan ini terpancar dari gereja yang disebut Kristen awal di Antioquia. Mari baca 29:30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi ketika mereka mendengar nubuatan bahwa akan terjadi kelaparan, akan terjadi kelaparan yang melanda dunia pada waktu itu. Maka ketika mereka mendengar firman itu, pesan daripada Tuhan, jemaat orang-orang Kristen yang di Antioquia yang dari bangsa-bangsa lain itu, mereka digerakkan oleh Tuhan. Digerakkan, mereka punya kasih, belas kasihan. Mereka mengirim sumbangan sesuai kemampuan mereka, dikirim kepada jemaat yang ada di Yerusalem, yang adalah mayoritas Yahudi. Maka di sini kita melihat Tuhan ini yang mengerjakan di dalam hati mereka. Mereka ada kasih satu dengan yang lain. Walaupun berbeda, tapi Tuhan ingin menyatukan karena semua ini ciptaannya Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan, kita disatukan di bawah satu nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka melakukan yang lebih. Bukan hanya saling mengasihi di antara jemaat, tapi mereka juga berpikir tentang jemaat yang di Yerusalem. Berpikir tentang Mother Church, jemaat mula-mula. Ini satu pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan yang luar biasa. Ketika ada kesatuan dan Tuhan ingin para pemimpin yang mau bergerak, yang mau meluangkan waktu mencari pimpinan Tuhan di dalam doa-doa. Mari kita mau sungguh-sungguh di waktu yang terakhir ini diberikan hikmat untuk melakukan hanya yang Tuhan mau. Karena waktu ini Tuhan menghargai setiap waktu. Tuhan sedang menghitung waktu. Biar apa yang kita lakukan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Dan bukan hanya para pemimpin, tapi semua kita. Kita mendukung dalam doa supaya pemimpin-pemimpin diberikan telinga yang mendengar, mata yang melihat untuk membawa semua ini mengikuti jalannya Tuhan. Dan hati Tuhan adalah kita bergerak bersama-sama mengalami Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan.
Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku.
Tuhan sanggup memakai orang-orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kuncinya adalah dia menemukan hati-hati yang berkata, aku mau mengikut Tuhan. Aku mau melepas hakku demi untuk mengikuti kehendak Tuhan. Biar Tuhan menemukan orang-orang yang seperti ini, hati-hati seperti ini yang mau bersandar, mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Oh, biar di akhir zaman ini kita bangkit dimanapun kita berada. Kita doakan supaya para pemimpin-pemimpin kita mempunyai hati untuk bersandar mengikuti pimpinan Tuhan. Dan maka Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan. Tuhan tidak mencari jumlah, Dia mencari hati yang mau. Dan mari kita katakan, aku mau mengikut Engkau Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, kami mau Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
Biar Engkau melihat di dalam hati-hati kami yang berkata, berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun aku harus melepaskan hakku, aku mau Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun kehendak-Mu aku mau. Oh Tuhan, biar Engkau temukan hati-hati yang seperti ini Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk para pemimpin hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, pegang hati mereka Tuhan. Tuhan, kuasai hati mereka Tuhan, supaya Engkau bawa Tuhan para pemimpin-pemimpin ini di dalam kehendak Tuhan. Biar mereka boleh dibangun di dalam kehidupan doa yang menyala dengan api Tuhan, api-Mu yang menguduskan. Kami perlu Tuhan, Tuhan kobarkan api yang menguduskan ini, biar para pemimpin ini boleh ditegakkan di dalam doa-doa mereka. Mereka boleh terhubung dengan surga. Dan bahkan kami semua Tuhan, gereja-Mu, para hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan, siapapun kami Tuhan, kami mau Tuhan mengikut Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kami mau menjadi orang mendengar suara Tuhan dan bergerak sesuai dengan kemana Tuhan mau pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuatkan hati kami Tuhan untuk berjalan setiap hari di dalam ketaatan demi ketaatan. Ketaatan kecil yang akan memimpin ke dalam kemenangan yang luar biasa. Terima kasih, biar anugerah-Mu tercurah atas kami. Anugerah yang baru setiap hari kami terima. Satukan gereja-Mu Tuhan, biar kami punya hati Yesus. Kami mau mengasihi, kami mau menerima satu dengan yang lain dan bergerak bersama-sama mengikuti Engkau Tuhan. Anugerah kekuatan Tuhan yang memampukan kami memenuhi semua rencana Tuhan. Dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Dia menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kita berkata, amin. What an incredible day at DCS Open House. Our event, Creative Festival 2026, was packed with talent, energy, and school spirit from start to finish. Our fields were buzzing with futsal competition, singing competition, and also academic competitions across science, math, and English. The highlights didn't stop there. We were blown away by special performances from DCS Choir, a stunning mix of traditional and modern dance, and a high-energy set from DCS Band. We cannot wait to do it all again. See you at the next Creative Festival! Daniel Creative School is now open for enrollment. Take advantage of our regular promotion and get up to 30% off tuition fees. This offer is valid from September 2025 to March 2026. What are you waiting for? Register with DCS today. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009
707-2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.